Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat datang kembali dalam Gema Paulus edisi 3 Desember 2025 bersama saya Romo Stefan OFM. Semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat dan damai. Saudara-saudari, Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bacaan dari Injil Markus yang kita dengarkan hari ini menceritakan tentang perjumpaan terakhir Yesus yang bangkit dengan para muridnya, di mana ia memberitakan perintah yang paling penting sebelum naik ke surga, yaitu amanat agung. Ini merupakan perintah universal. Pergi ke seluruh dunia. Yesus tidak hanya berkata, "Beritakanlah Injil di Yerusalem atau di Yudea." Perintahnya adalah pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini adalah perintah universal. Kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus bukan hanya untuk satu kelompok atau satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia, dan juga untuk seluruh semesta, segala makhluk. Panggilan ini tidak hanya ditujukan kepada para imam atau biarawan-biarawati. Setiap orang Katolik yang terikat pada Kristus melalui pembaptisan memiliki panggilan untuk menjadi misionaris di lingkungan masing-masing, baik melalui kata-kata, kesaksian hidup, maupun tindakan kasih. Ada konsekuensi iman dan tanda-tanda pewartaan. Yesus menegaskan pentingnya iman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iman adalah kunci keselamatan, dan pembaptisan adalah pintu masuk ke dalam kehidupan baru di dalam Kristus. Kemudian Yesus menjanjikan 5 tanda ajaib yang akan menyertai orang-orang yang percaya: mengusir setan, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, mengangkat ular dengan tangan, minum racun tetapi tidak akan mati, dan menyembuhkan orang sakit dengan menumpangkan tangan. Tanda-tanda ini bukan bertujuan untuk pamer atau keajaiban semata, tetapi untuk mengesahkan pemberitaan Injil. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa kuasa Allah bekerja melalui para pewartanya. Tanda yang paling utama adalah kuasa untuk mengusir kuasa kejahatan dan membawa kesembuhan ilahi. Mungkin saudara-saudari bertanya-tanya, dari sekian banyak orang percaya dalam gereja ini, mengapa tanda-tanda ini tidak terlihat begitu jelas? Pun orang-orang seperti para Romo
atau uskup bahkan paus yang tidak dengan begitu saja meletakkan tangannya atas orang sakit dan kemudian orang itu sembuh. Mungkin karena kita dipengaruhi oleh sesuatu yang kasat mata, sementara kuasa untuk mengusir setan menggunakan bahasa-bahasa baru atau mengangkat ular, meminum racun, menumpangkan tangan, itu terjadi secara sakramental. Ada tindakan eksorsisme, para romo harus belajar bahasa untuk mewartakan sabda Tuhan. Saudara-saudari harus bergaul dengan musuh seperti ular yang tetap terus memberikan racun kepada kita. Dan kita punya sakramen minyak suci yang menolong orang-orang sakit. Kisah Yesus ini ditutup dengan kenaikannya ke sorga. Kenaikan itu tidak berarti sebuah akhir, tetapi mengandung sebuah keberlanjutan. Ayat 19 mencatat peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan ia duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah puncak kemuliaannya sebagai Mesias yang telah menyelesaikan karya penyelamatannya di dunia ini. Ia berkuasa penuh. Meskipun Yesus telah naik, pekerjaan tidak berhenti. Ayat 20 adalah inti dari renungan ini. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala tempat dan Tuhan turut bekerja serta meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Inilah model gereja. Para murid memberitakan, yaitu usaha manusia, dan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Pekerjaan manusia mengandung kuasa ilahi. Kita tidak bekerja sendirian. Ketika kita memberanikan diri untuk bersaksi dan melayani, Kristus sendiri yang mengesahkan pekerjaan itu melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk beraksi, memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Itulah yang bisa kita aplikasikan dari bacaan hari ini. Kita yakin bahwa dalam aksi kita, dalam pewartaan kita, kuasa Tuhan hadir menyertai. Marilah kita berdoa. Yesus yang bangkit dan dimuliakan, berilah kami roh keberanian untuk menerima amanat agung-Mu. Kuatkanlah kami untuk pergi dan mewartakan Injil, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup kami, agar Engkau turut bekerja melalui kami dan membawa keselamatan bagi banyak orang. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.